Kita kan bukan menolak MBG sebenarnya ya, tapi menolak pendanaan MBG ini dari dana pendidikan. Karena menurut kami MBG ini tidak menjalankan fungsi pendidikan. Kita kan bukan menolak MBG sebenarnya, tapi menolak pendanaan MBG ini dari dana pendidikan. Karena menurut kami MBG ini tidak menjalankan fungsi pendidikan. MBG ini lebih ke fungsi kesejahteraan sosial dan kesehatan. Yang mana ini rezimnya beda. Sedangkan pendidikan itu kan ada mandatory spending dari konstitusi. Ada yang sifat anggaran yang eksklusif khusus untuk pendidikan 20%. Jadi ketika itu dikhususkan untuk pendidikan tapi kemudian dialokasikan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan fungsi pendidikan, itu akan mengurangi dari bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 tadi. Bang, fungsi pendidikan itu apakah termasuk gaji guru juga? Kan mengingat pemohonnya ada guru juga ya. Undang-undang Sisdiknas, penyelenggaraan pendidikan, terus kemudian operasional termasuk gaji guru, itu juga bagian dari fungsi pendidikan. Tapi gini ya, tadi sempat disinggung juga sama Guntur Hamzah bahwa oke lah, MBG ini kan diperuntukkan untuk anak didik. Cuman permasalahannya kita melihat rezim dana pendidikan itu harus dilihat dari fungsi. Apakah fungsi MBG itu menjalankan fungsi pendidikan? Kan enggak. Bahwa sasarannya itu anak didik, iya. Tapi kalau logika itu yang dipakai, kalau misalnya sasaran yang dijadikan kriteria untuk menentukan itu dana pendidikan atau bukan, ya banyak hal sebenarnya. Nanti termasuk transportasi untuk berangkat ke sekolah pun bisa dimasukkan ke dana pendidikan kan gitu. Jadi harus dibedakan antara prakondisi anak didik sebelum belajar dengan ketika anak didik itu memasuki penyelenggaraan pendidikan. Jadi nggak semua prasyarat yang sebelum belajar itu masuk ke kategori sistem pendidikan. Kesehatan anak kalau sakit mau masuk ke sekolah, berarti kan kalau misalnya kesehatannya nggak terjaga, itu berkaitan juga sebenarnya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tapi nggak bisa dikatakan itu bagian dari fungsi pendidikan. Kalau kesehatan itu rezimnya ya kesehatan kan gitu. Berarti pengen ada spesifikasi yang jelas ya terkait fungsi pendidikan itu apa aja gitu ya. Kalau
fungsi pendidikan itu sudah dijelaskan secara spesifik kok di Undang-Undang Sisdiknas. Peruntukannya untuk apa? Ya diantaranya kan penyelenggaraan pendidikan, terus kemudian saya lupa ya satunya lagi dana operasional. Cuman ada 3 itu. Tapi kemudian kan ini yang kemudian diperluas bahwa MBG itu termasuk penyelenggaraan fungsi pendidikan. Padahal kalau dilihat dari fungsi, yaitu lebih ke fungsi kesejahteraan sosial dan kesehatan. Kayak gini aja, stunting misalnya ya, stunting itu kan diperuntukkan untuk anak-anak sekolah sebenarnya ya. Cuman kan apakah itu boleh didanai dengan dana pendidikan? Ya bisa dong. Kalau kita lihat rezimnya sebenarnya MBG ini lebih masuk ke undang-undang kesehatan dan undang-undang kesejahteraan sosial daripada undang-undang Sisdiknas. Karenanya nggak bisa dana pendidikan itu dipergunakan untuk MBG. Terkait kerugian konstitusionalnya apa? Kalau terkait kerugian konstitusional, ini kan semua para pemohon ini merupakan subjek yang hidup dalam ekosistem sistem pendidikan nasional. Tentu mereka dirugikan karena dana pendidikan itu dialokasikan kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Misalnya guru honorer yang digaji dari dana BOS itu kalau kita bandingkan anggaran tahun 2025 dengan 2026 itu stagnan. Andai dana MBG itu dipergunakan pure untuk fungsi pendidikan, mungkin bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dari guru honorer. Ya para mahasiswa pun juga kayak gitu. Salah satu misalnya ya dana yang terpangkas itu dana untuk perpustakaan nasional itu turun drastis. Ya mahasiswa untuk baca buku kan ke perpustakaan. Jadi ya mereka dirugikan dengan pengalokasian dana pendidikan untuk yang bukan pendidikan. Oke. Bang, namanya siapa Bang? Didi. Didi ya? Ya, Simawatullah Mujadidi. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.